Ya, pembahasan kita adalah tentang gerak parabola ya. Jadi kalau gerak parabola itu kalau dia lintasannya di sumbu X, dia itu adalah GLB. Kalau dia lintasannya di sumbu Y, dia adalah GLBB gitu ya, karena dipengaruhi dengan ketinggiannya. Ibu rangkumkan rumus-rumusnya yang umum itu kalau misalnya mencari tinggi peluru pada waktu tertentu atau T second adalah HT sama dengan V0Y. Nah, V0Y ini ya sama juga dengan, karena ini diproyeksikan ke sini, maka V0Y itu kan dikalikan sin. Maka V0 dikali sin alpha ya kan dikali T dikurang setengah GT pangkat 2. Sebenarnya rumus ini mirip-mirip dengan rumus GLBB. Jadi kalau anak-anak masih ingat rumus GLBB, jadi mirip dengan rumus parabola ini. Kemudian kalau yang jarak mendatar peluru saat T second, berapakah jaraknya si bola atau si benda gitu ya ketika melintas parabola pada waktu tertentu pada T second. Berarti dia arahnya mendatar seperti ini di sumbu X. Maka xt-nya sama dengan V0 kali cos theta, artinya V0x. Kalau V0 kali cos theta itu sama dengan V0x dikali dengan waktu. Ini persamaan GLB. Kemudian kalau untuk mencari tinggi maksimumnya, ini adalah H maksimum. Nah, mencari tinggi maksimumnya sama dengan V0 kuadrat dikali sin kuadrat alpha dibagi dengan 2G. Ini gaya gravitasi. V0 kuadrat kali sin kuadrat alpha ini sama dengan V0Y kuadrat. Kemudian kalau mau mencari waktu untuk mencapai titik tertinggi, berapakah waktu yang dicapai saat bola mencapai titik tertinggi gitu ya, atau benda mencapai titik tertinggi. Maka waktu pada saat berada di titik tertinggi sama dengan V0Y atau V0 kali sin alpha dibagi dengan gaya gravitasi. Kemudian mencari jarak terjauh. Jarak terjauhnya itu yang sebelah sini, X max-nya, ya kan? Berapakah jarak terjauh yang dicapai benda? Maka X max-nya sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alpha. Jadi bedakan dengan sin kuadrat alpha dengan sin 2 alpha kali G. Terus satu lagi, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk capai jarak terjauhnya, ya kan? Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai jarak terjauh? Jadi berapakah waktunya untuk sampai di X max gitu ya? Nah, berapakah waktu yang dicapai untuk dia bisa capai di X max? Tentu waktunya adalah 2 kali dari waktunya TH max gitu ya. Jadi waktu ke sini sama dengan waktu dari sini menuju ke sini. Maka waktu yang dicapai untuk sampai ke H max itu sama dengan T max gitu ya. T waktunya adalah sama dengan 2 kali, ini T nya maksudnya T pada X max sama dengan 2 kali T pada H maksimal. Itu rangkuman rumusnya. Ibu kasih contoh soal, modelnya seperti ini. Sebuah panah lepas dari busurnya dengan kecepatan 50 meter per second dilepaskan dari titik A dengan target sasaran di titik C di sini. Seperti gambar di bawah. Tepat di antara A dan C berdiri bangunan piramid setinggi 75 meter. Ini bangunannya ya. Agar sasaran C berhasil dibidik, sudut elevasi pelepasan panah alpha sebesar berapa? Jadi berapakah sudut alpha ini supaya si panahnya ini bisa membidik di titik C ini gitu ya. Nah, kalau seandainya sudut alpanya atau lintasannya pendek gitu kan, lintasan parabolanya menyentuh si H max ini adalah maksudnya H ketinggian dari piramid ini, tentu saja panahnya ini akan mental gitu ya. Maka tinggi maksimumnya harus lebih tinggi dari si piramid ini. Jadi kalau piramid ini tingginya 75 meter, maka H max-nya harus lebih dari 75 meter gitu ya. Kalau H max-nya pas di 75 meter akan menyentuh puncak dari sini, maka panahnya akan mental lagi. Jadi panahnya harus bergerak ya kan di atas piramid supaya sampai ke titik C. Begitu. Kemudian berapakah? Bentar ya, Ibu cari coret-coretan. Nah, kita lihat ya. Untuk mencari
tinggi untuk mencari sudut elevasi pelepasan panah alfa itu berapa, maka anak-anak, ya kan, kamu bisa menggunakan rumus hamaksnya, ya, yang ada hamaksnya. Maka di sini hamaks itu sama dengan V0 kuadrat kali sin kuadrat alfa dibagi 2 kali G. Masukkan angkanya, di situ diketahui ya. V0 kuadrat itu adalah 50. 50 kuadrat dikali sin kuadrat alfa, alfanya yang ditanyakan. Dibagi dengan 2 kali 10 gitu ya. Maka hamaksnya ini kita kalau 75 kan tidak bisa, lebih tinggi dari 75 Ibu ambil 80. Kalau 80 maka 80 sama dengan 2500 kalikan sin kuadrat alfa dibagi dengan 20. Ya kan? Ini kali ini menjadi 160 sama dengan 250 kali sin kuadrat alfa. Coret-coret menjadi 16/25. Ini pindah ruas ya. Sama dengan sin kuadrat alfa. Maka sin alfa ini karena supaya hilang kuadratnya ini diakarkan. Akar dari 16/25 sama dengan 4/5. Nah, sin berapa yang sama dengan 4/5 atau 0,8 gitu ya. Maka alfa sama dengan 53 derajat. Kita lihat ada tidak pilihannya? Ada ya, 53 derajat.